ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, kaum muda, kaum remaja, sahabat-sahabat Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, kasihilah seorang kepada yang lain. Hendaknya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Pertanyaan kita adalah ini. Apakah benar Tuhan itu mengasihi kita? Sebelum kita jawab pertanyaan itu, apakah benar Tuhan mengasihi kita? Maka kita mesti menjawab pertanyaan ini dulu. Mengapa seorang ibu mengasihi bayi anaknya yang baru lahir? Kita mesti jawab itu dulu. Baru kita akan menjawab pertanyaan, apakah benar Tuhan mengasihi kita? Nanti setelah jawaban atas pertanyaan itu, baru kita mengerti mengapa Tuhan memberi kita perintah untuk saling mengasihi. Nah, pertanyaan pertama tadi, mengapa seorang ibu mengasihi bayi yang baru lahir? Bukankah bayi itu berbulan-bulan lamanya membuat sang ibu itu menderita? Bukankah bayi itu membuat ibu itu berjerawat dan jalan menggolek-golek seperti bebek? Bukankah bayi itu yang terus-menerus meninju dan menendang perut ibu? Bukankah bayi itu yang membuat ibu mengidam-idam duren atau ikan asin, bahkan muntah-muntah selama beberapa bulan? Kenapa seorang ibu mencintai bayinya? Jawabannya ialah karena bayi itu adalah darahnya. Bayi yang baru lahir itu adalah dagingnya, adalah syarafnya, adalah tulang punggungnya. Itu nyawa dari ibu itu sendiri. Itulah sebabnya kalau anak menangis, bayi menangis, bapak gendong, anak nggak mau. Mau mama, mau ibu. Karena ibu dan bayi adalah satu. Dari jawaban atas pertanyaan itu, mengapa seorang ibu sayang akan bayi yang baru lahir? Sekarang kita jawab pertanyaan yang tadi, utama tadi. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Bukankah setiap nafas yang kita hirup itu adalah pemberian Tuhan sehingga kita masih hidup? Dan pernahkah kita berterima kasih kepada Tuhan karena nafas kehidupan itu? Saya pikir jarang. Lihat tubuh kita sendiri. Tubuh yang kita punya ini. Anda punya tubuh, saya punya tubuh. Ini pemberian Tuhan yang tidak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru oleh teknologi canggih apapun. Kemajuan teknologi medis apapun tidak mampu meniru tubuh yang Tuhan berikan ini kepada Anda dan kepada saya. Apakah kita berterima kasih atas tubuh yang kita punya ini, pemberian Allah yang tidak bisa ditiru? Saya pikir jarang.
Bahkan kita salah mempergunakan tubuh kita untuk menyakiti hati Allah. Ibu bapak, bumi yang kita tinggal ini bukan warisan dari leluhur kita. Tidak. Warisan dari kakek dan nenek kita. Tidak. Bumi yang kita tinggal sekarang ini adalah pinjaman. Allah meminjam kepada kita. Tetapi kita mencemari bumi itu. Apakah Tuhan berhenti mengasihi kita? Tidak. Kita bertengkar, kita berselisih paham, kita berdebat sampai pukul meja dan beradu fisik. Apakah kelakuan kita itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Dan karena tidak menyenangkan Dia, apakah Dia berhenti mengasihi kita? Sama sekali tidak. Kelakuan hidup kita yang tidak sesuai, tidak senonoh di hadapan Tuhan, sama sekali tidak mengurangi cintanya kepada kita. Dan bertubi-tubi kelakuan baik kita pun tidak menambah kasihnya, tidak menambah kemuliaannya. Kasih Tuhan itu tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang, Dia mengasihi kita. Kenapa? Karena kita adalah gagasannya. Anda dan saya adalah miliknya. Kita adalah wajahnya. Kita adalah tangannya. Kita adalah nafasnya. Kita adalah sentuhannya. Dan karena itu, Santo Paulus bicara dalam surat Roma, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus. Allah mengasihi kita luar biasa. Sekalipun pola hidup kita seperti bayi tadi yang membuat ibu menderita, yang membuat ibu ngidam, yang membuat ibu muntah, yang meninju-ninju perut ibu. Tetapi ibu tetap sayang sama dengan kita yang tidak berjalan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Tidak taat kepada jalan-jalannya. Serong dari perjalanan yang lurus. Menurut detak hati kita sendiri. Dia tetap mengasihi kita. Karena kita diciptakan menurut citranya. Ibu bapak, saudara-saudari. Dari Allah yang mengasihi kita itulah. Dia memberi perintah ini. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti saya telah mengasihi kamu. Ibu bapak, saudara-saudari, kita mesti belajar ini. Belajar melihat yang tak kelihatan. Belajar percaya kepada kasih Allah dan kepada kuasa Allah. Allah tidak kelihatan. Tak seorang pun yang melihat Allah. Tetapi bagi orang-orang modern, kita harus belajar percaya kepada kasih Allah dan kuasa Allah itu. Sebab hanya dengan percaya bahwa Allah mengasihi kita, pertama, Dia mengasihi kita, itulah yang membuat kita dapat saling mengasihi. Oleh karena apa, ibu bapak? Sekalipun kita itu diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi Allah juga memberi kita kebebasan. Kehendak yang bebas. Dan banyak kali kita justru hanya mengikuti kehendak bebas kita. Detak-detak hati kita itulah yang kita ikuti. Dan kita tidak mengikuti. Kita tidak mengindahkan ajaran dan aturan ilahi. Nah, oleh sebab itu, kita harus belajar melihat Allah yang tak kelihatan itu. Baru setelah melihat Dia, kita dapat saling mengasihi. Karena Dialah yang terlebih dahulu
mengasihi kita. Ibu bapak, mengasihi dalam bahasa hari-hari kita artinya saling menopang, setia kawan, solider, solidaritas satu terhadap yang lain, saling mengerti, saling mendukung, saling memahami. Itu dalam bahasa hari-hari. Sepenanggungan, sama-sama tanggung kesulitan, saling percaya, supaya terciptalah hubungan-hubungan yang baik. Itu adalah kasih. Dan karena saling percaya, terciptalah hubungan-hubungan yang baik, sepenanggungan, setia kawan, maka kesulitan-kesulitan hidup tidak lagi membuat orang putus asa. Tidak lagi membuat orang patah semangat. Tidak lagi membuat orang stres dan frustrasi. Karena ada saling percaya. Ada teman yang akan menolong. Ada sahabat yang akan datang menopang. Ada kata-kata yang menghibur. Ada kata-kata yang membelai. Ada sikap hidup yang mengangkat dari keterpurukan. Percaya akan hal ini, ibu bapak. Itu adalah saling mengasihi. Dan saling mengasihi ini hanya bisa terlaksana dalam kehidupan bersama jikalau kita belajar melihat Allah yang tak kelihatan itu. Ibu bapak, cara kita hidup dengan mengikuti kehendak bebas kita sendiri, itu membuat kita hampir tidak mungkin untuk saling mengasihi. Karena apa? Dengan mengikuti detak hati kita sendiri, kita tidak menganggap orang lain itu penting. Saya yang penting. Diriku, egoku itu yang penting. Maka kita akan menghalalkan segala sesuatu demi ego kita, demi saya kita, demi kepentinganku. Jadi kita anggap orang lain itu tidak penting. Tetapi kalau kita melihat Allah, belajar melihat kasih dan kuasa Allah, kita akan memandang orang lain itu penting untuk saya. Dan ibu bapak, kalau kita belajar menganggap orang lain itu penting, sehingga orang lain itu patut dihargai, orang lain itu patut dilayani, orang lain itu patut dikasihi, maka kita akan hidup di dalam kebersamaan yang rukun, yang damai, yang bersaudara, yang bersahabat. Dan itu hanya mungkin kalau kita melihat yang tak kelihatan itu. Kalau kita tidak mampu melihat yang tak kelihatan, artinya kita berjalan dalam kehidupan bersama dengan menyingkirkan Allah. Allah tidak ada di dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan keluarga. Kita mengesampingkan Allah. Saya sangat yakin kehidupan bersama kita tidak akan jalan dengan benar. Tiap hari akan terjadi pertengkaran. Tiap hari akan terjadi marah. Tiap hari akan terjadi kata-kata kasar keluar dari mulut. Karena di dalam kebersamaan hari-hari kita tidak belajar melihat Allah. Dan karena tidak belajar melihat Allah, kita tidak mampu mengasihi dengan benar. Karena tidak mampu melihat Allah, kita menyingkirkan Allah dari kehidupan bersama, kita tidak mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Saya beri contoh hal-hal yang tidak mungkin itu. Tuhan berkata begini, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Apakah itu mungkin
dalam kehidupan kita? Enggak. Musuh harus dihantam. Musuh harus dibasmi. Yang menghina saya harus juga menghina dia. Ini yang terjadi. Tetapi kalau kita melihat Allah, kita akan berdoa bagi orang yang bermusuhan dengan kita. Kita akan mengampuni musuh kita. Lagi yang tidak mungkin. Tuhan berkata, kalau orang menampar pipi kirimu, berilah juga pipi kananmu. Mungkinkah dalam kehidupan kita hari-hari? Tidak mungkin. Kalau orang menampar pipi saya juga tampar dia. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau orang menghantam saya balas. Saya mendendam dia. Tunggu waktu yang tepat, saya akan membalas kepadanya. Tetapi kalau kita melihat Allah, akan terjadi yang tidak mungkin itu. Orang menampar pipi kiri, saya memberi pipi kanan. Artinya apa? Tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada benci di dalam hati saya. Biarlah sudah. Contoh lain yang tidak mungkin. Orang meminta baju, Tuhan bilang sekalian beri celanamu. Orang meminta celana, sekalian beri sarung dan jubahmu. Mungkinkah dalam hidup kita? Tidak mungkin. Orang minta sarung, ya kasih sarung. Tidak mungkin kasih baju. Orang minta baju, ya kasih baju. Tidak usah kasih celana. Itu kan yang dia minta. Tetapi kalau kita melihat Allah, dia minta satu, saya memberi dua. Karena Allah itu Maha Rahim. Selalu memberi lebih daripada apa yang kita minta. Kalau kita melihat pada Allah yang tak kelihatan itu, kita akan berbuat lebih baik daripada yang biasa-biasa. Ibu bapak, saudara-saudari, seiman, saya tutup permenungan ini. Cinta kasih adalah jalan yang orang tidak mau pilih. Seorang psikiater yang terkenal, namanya John Scott, dia menulis buku yang bagus sekali, The Road Less Traveled. Jalan yang kurang dijalani. Apa itu? Cinta kasih. Kenapa? Karena cinta kasih itu artinya orang lain kita anggap penting. Orang lain berharga. Orang lain patut dilayani. Orang lain patut dihargai. Itu adalah cinta kasih. Maka orang tidak suka dengan cinta kasih karena ego kita yang harus dikorbankan. Orang lain harus lebih dulu. Dan ini adalah ajaran Tuhan. Orang lain harus lebih dulu. Baru kemudian saya ikut berbahagia jika orang lain senang dan berbahagia. Ini adalah cinta kasih sejati. Dan kalau ini diwujudkan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersama, orang lain lebih penting daripada egoku, maka kebersamaan kita itu awet. Kebersamaan kita itu tetap berjalan, tahan banting, tahan goyang, karena kita mendahulukan orang lain, dan kemampuan mendahulukan orang lain ini hanya kita bisa belajar dari Allah, karena Allah lebih dulu menaruh perhatian kepada kita. Dan karena itu kita merasa dicintai, dan karena merasa dikasihi, kita boleh mengasihi orang lain. Amin. Mari